Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Agustina Ambar Pertiwi dalam mata kuliah Biostatistika dan Statistik in Education. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang uji beda tidak berpasangan non-parametrik atau uji Human-Whitney. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu melakukan pengujian hipotesis uji beda non-parametrik tidak berpasangan atau Human-Whitney dan mampu menginterpretasi hasil uji beda Human-Whitney. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, uji beda atau uji T atau t-test terbagi menjadi dua, yaitu uji beda tidak berpasangan dan uji beda berpasangan. Baik uji beda tidak berpasangan maupun uji beda berpasangan terbagi lagi menjadi dua, yaitu uji parametrik dan uji non-parametrik. Untuk uji beda tidak berpasangan parametrik disebut uji independen t-test, sedangkan uji beda tidak berpasangan non-parametrik disebut dengan uji Human-Whitney. Sedangkan untuk uji beda berpasangan parametrik disebut dengan uji paired t-test dan uji beda berpasangan non-parametrik disebut uji Wilcoxon. Uji beda tidak berpasangan non-parametrik atau Human-Whitney digunakan untuk menguji perbedaan pada dua kelompok data yang tidak berpasangan yang distribusi datanya tidak normal dan tidak homogen atau tidak salah satunya. Hipotesis uji Human-Whitney ada dua, yaitu H0 dan H1. H0-nya berbunyi ada perbedaan dan H1-nya tidak ada perbedaan. Untuk kriteria penerimaan hipotesis uji Human-Whitney, yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima atau ada perbedaan. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima atau tidak ada perbedaan. Contoh soal. Deva melakukan penelitian pada 2 kelas 10 di SMA Negeri 1 Banjarmasin dengan materi lingkungan. Masing-masing kelas diberi perlakuan yang berbeda. Kelas A sebagai kelas eksperimen diberi model pembelajaran discovery learning, sedangkan kelas B sebagai kelas kontrol diberikan metode jigsaw. Setelah materi pembelajaran selesai, dilakukan evaluasi hasil belajar. Data evaluasi hasil belajar disajikan pada tabel di samping. Tentukan hipotesis penelitian dan berdasarkan hasil uji statistik tunjukkan apakah terdapat perbedaan hasil belajar dengan perlakuan dua metode pembelajaran. Dari soal ini kita tahu bahwa kita diminta untuk melakukan uji beda data tidak berpasangan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat hipotesis penelitian dan melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas untuk menentukan nanti uji beda parametrik atau uji beda non-parametrik yang akan kita gunakan. Input data ke dalam SPSS sama dengan cara kita menginput data untuk uji independen sample t-test karena masih sama-sama uji beda tidak berpasangan. Dengan cara memberi kode atau simbol untuk masing-masing perlakuan metode pembelajaran yang diberikan. Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian diketahui bahwa data berdistribusi tidak normal dan tidak homogen,
maka analisis statistik yang akan kita gunakan adalah analisis statistik non-parametrik, yaitu uji Human-Whitney. Jangan lupa untuk selalu menuliskan hipotesis penelitian dan kriteria penerimaan hipotesis pada setiap uji statistik yang akan kalian lakukan. Langkah-langkah dalam melakukan uji Human-Whitney, itu yang pertama kalian silakan klik analyze, kemudian kalian scroll ke bawah, kalian cari tulisan non-parametric test, kemudian kalian pilih two independent sample, kemudian kalian klik, nanti akan muncul dialog box seperti yang ada di screen kalian, itu ada hasil belajar dan perlakuan. Untuk hasil belajar, silakan masukkan ke kolom test variable list, dan perlakuan silakan kalian masukkan ke grouping variable. Lalu kalian klik define group, kemudian kalian isi specified value-nya. Untuk grup 1 kalian tuliskan angka 1, grup 2 kalian tuliskan angka 2, lalu klik continue, kemudian klik OK. Dan kita tinggal menunggu hasil uji analisis statistiknya. Ini adalah hasil uji Human-Whitney. Silakan kalian lihat nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Jika kita melihat kriteria penerimaan hipotesis, maka H0 diterima atau ada perbedaan hasil belajar dengan perlakuan dua metode pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu menginterpretasikan data, karena tidak semua orang mampu membaca tabel hasil uji statistik. Setelah kalian menginterpretasikan data atau mendeskripsikan data, jangan lupa untuk membuat kesimpulan. Demikian pemaparan materi tentang uji beda tidak berpasangan non-parametrik atau uji Human-Whitney. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.